Okey. Dah on ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nania Zafira Kuina akan mempresentasikan tentang ideologi dunia dan pengaruhnya terhadap gerakan nasionalisme di Afrika dan Asia. Yang pertama ada demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Jadi, demokrasi secara khusus dapat berarti sebagai bentuk kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya. Dengan kata lain, demokrasi merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Negara yang pertama kali menggunakan demokrasi adalah Athena, dan demokrasi yang digunakan adalah demokrasi langsung. Hal ini dilakukan karena penduduknya masih sangat sedikit, sehingga rakyat bisa berpartisipasi dalam menyalurkan hak pilihannya. Namun, sayangnya sistem ini di Athena sendiri belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, di mana ada beberapa pihak yang tidak dapat memilih, yaitu perempuan, para imigran, dan juga para hamba sahaya. Meski begitu, demokrasi langsung adalah sistem di mana semua rakyat memiliki hak dalam membuat keputusan, yang di mana keputusan tersebut bisa mempengaruhi keadaan politik yang ada. Selanjutnya ada demokrasi menurut para ahli. Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi adalah suatu kebebasan atau dalam kata lain, prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang dalam hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, di mana Lincoln meyakini demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang sejati. Kemudian ada perkembangan demokrasi. Demokrasi sendiri mengalami proses perkembangan yang luas sampai dengan pelosok benua Eropa, Amerika, terutama Inggris. Salah satu filosof Inggris dalam buku Two Treatises on Government, John Locke berpendapat bahwa pemerintah hanyalah alat yang dibentuk untuk menjamin kepentingan rakyat terhadap hak-hak politis. Dalam masyarakat, demokrasi ini terdapat perbedaannya antara rakyat biasa dan kaum borjuis. Demokrasi dianggap sebagai penghancur kapitalisme. Sistem demokrasi adalah sistem yang paling banyak diminati untuk diaplikasikan dalam kehidupan bernegara karena sistem ini berlandaskan prinsip trias politica dan kedaulatan rakyat. Trias politica sendiri adalah pembagian kekuasaan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kemudian sistem demokrasi disesuaikan dengan kepentingan dan kepribadian bangsa. Kemudian ada nasionalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri atau politik untuk membela pemerintahan sendiri. Menurut Profesor Dr. Slamet Mulyana, nasionalisme merupakan manifestasi kesadaran bernegara atau semangat bernegara. Nilai nasionalisme di Eropa muncul seiring lahirnya revolusi. Kesadaran revolusi mendorong adanya gerakan untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk penjajahan yang menindas rakyat. Nasionalisme sendiri menjadi dasar pembentukan suatu negara. Lahirnya negara bangsa merupakan akibat langsung dari gerakan nasionalisme. Munculnya nasionalisme di beberapa negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama ada Magna Carta 1215 yang menjadi akal demokrasi, di mana menjadi inspirasi bagi Konstitusi Amerika Serikat dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, adanya Piagam Bill of Rights 1689 di Inggris. Yang ketiga ada Revolusi Prancis. Kemudian yang keempat, pengaruh pemikiran dan Renaissance.
Selanjutnya ada perkembangan nasionalisme. Nasionalisme muncul di Eropa sebagai gebrakan dalam tatanan pemerintahan. Paham ini mulai menyebar luas hingga Asia maupun Afrika. Nasionalisme di Eropa muncul sebagai kesadaran untuk menyatukan wilayah atau daerah yang terpecah-pecah. Ada beberapa negara yang melakukan pergerakan di nasionalisme di Asia Afrika. Di antaranya adalah Cina, India, Turki, Mesir, maupun Indonesia. Perkembangan nasionalisme politik bertujuan untuk menghapuskan dominasi politik kaum imperialis dan menentang segala bentuk penjajahan atau kolonialisme. Sedangkan dalam aspek sosial ekonomi, perkembangan nasionalisme lebih tertuju pada penghapusan sistem eksploitasi ekonomi sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Perkembangan nasionalisme juga berpengaruh pada munculnya kaum intelektual dalam mengubah cara pandang yang bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Dalam praktiknya, nasionalisme setiap negara memiliki ciri khusus yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Gerakan nasionalisme Asia Afrika pada dasarnya ditimbulkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, persamaan karakter dari sekelompok manusia yang timbul karena persamaan nasib. Yang kedua, keinginan setiap bangsa untuk hidup makmur dan sejahtera dengan dilandasi rasa persatuan dan semangat kebangsaan. Selanjutnya ada liberalisme. Liberalisme diambil dari bahasa Latin, yaitu liber yang berarti bebas. Bebas yang dimaksud di sini tidak mengacu pada kepemilikan, namun lebih menuju pada kebebasan berpikir. Dan di kalangan kaum intelektual Eropa, diartikan sebagai the old liberalism, pintu kebebasan berpikir. Sejak saat inilah kata-kata liberalisme mulai berkembang. Kemudian ada sejarah liberalisme. Liberalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan individu dalam segala bidang, di mana menurut paham ini titik pusat dalam hidup ini adalah individu. Karenanya, masyarakat dan negara harus menghormati kebebasan individu. Liberalisme pertama kali dikembangkan oleh kaum borjuis di abad 18. Munculnya liberalisme merupakan reaksi protes terhadap pemerintah yang diabsolut. Golongan borjuis mengajak rakyat untuk menentang kekuasaan raja yang diktator. Tujuan gerakan ini untuk mendapatkan kebebasan politik. Saat Napoleon Bonaparte berkuasa, paham liberal ini mulai disebarluaskan ke berbagai negara dengan semboyan liberté, égalité, dan fraternité. Kemudian ada perkembangan liberalisme. Yang pertama di bidang politik. Dalam bidang politik, paham liberalisme mengatakan terbentuknya suatu negara merupakan kehendak dari individu. Karenanya, yang berhak mengatur dan menentukan segala hal yang menyangkut dengan negara adalah individu tersebut. Selanjutnya ada di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, yang terlihat dengan adanya sistem ekonomi bebas, di mana setiap individu harus memiliki kebebasan berusaha memilih pencaharian yang disukai, serta kebebasan mengumpulkan harta benda. Semboyan kaum liberal adalah laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, yang artinya produksi bebas, perdagangan bebas, dunia akan berjalan sendiri. Selanjutnya di bidang agama. Paham liberalisme beranggapan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi, masalah individu sehingga tiap individu harus memiliki kebebasan beragama dan menolak campurkan tangan negara. Dengan demikian, golongan liberal menghendaki kebebasan memilih agama dan menjalankan ibadah menurut agama yang dianutnya. Selanjutnya ada sosialisme. Sejarah sosialisme merupakan paham yang bertujuan untuk mendirikan negara sosialis dengan cara pemerataan sosial dan kesejahteraan rakyat, serta membatasi hak milik perseorangan. Sosialisme muncul sebagai reaksi terhadap kondisi rakyat kelas menengah ke bawah begitu memprihatinkan. Latar belakang lahirnya paham sosialisme pada dasarnya masih dipengaruhi oleh golongan pekerja atau buruh. Beberapa tokoh yang berperan penting dalam perkembangan sosialisme antara lain adalah
Robert Owen, Simon, Forrest, dan Louis Blanc. Setelah itu baru muncul tokoh seperti Karl Marx, Proudhon, Engels, dan Bakunin. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat sosialis dengan jalan mengendalikan secara kolektif sarana produksi dan memperluas tanggung jawab negara bagi kesejahteraan rakyat. Sosialisme berbeda dengan komunisme. Perbedaannya terletak dari cara yang digunakan untuk mengubah kapitalisme, di mana komunisme lebih bersifat revolusioner dalam mencapai tujuan. Ciri utama sosialisme adalah pemerataan sosial dan penghapusan kelas sosial. Pada abad ke-19, paham sosialisme berkembang menjadi paham yang berbeda, di antaranya paham Leninisme, paham Stalinisme, dan paham Maoisme. Kemudian ada perkembangan sosialisme. Paham sosialisme yang berkembang di setiap negara memiliki ciri khasnya masing-masing, sesuai dengan kondisi masyarakat dan latar belakang sejarah. Perkembangan sosialisme di Asia Afrika membawa pengaruh pada munculnya pergerakan nasional untuk mencapai negara yang merdeka dan bebas. Perkembangan paham sosialisme di Indonesia juga terjadi pada masa pergerakan nasional. Para tokoh intelektual mendapat pengaruh paham sosialisme karena banyak kaum intelektual yang menuntut ilmu di negara sosialis. Karenanya, saat mereka pulang ke Indonesia, mereka membawa paham baru yaitu sosialisme. Kemudian ada pan-islamisme. Pan-islamisme berasal dari gagasan Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1839 sampai 1897. Namun, sebelumnya paham ini disampaikan oleh Al-Tatawi pada tahun 1801 sampai 1873, seorang tokoh pembaharu Islam yang berasal dari Mesir. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani sangat berkaitan erat dengan kondisi masyarakat pada masa awal abad ke-20. Pada abad ini terjadi beberapa kemunduran dalam negara-negara Islam. Sebaliknya, di negara barat terjadi kemajuan di dalamnya. Jamaluddin melihat bahwa bentuk pengembangan kekuasaan ini harus dilawan dengan cara bersatunya negara-negara Islam menjadi satu kekuatan besar. Upaya penyatuan negara-negara Islam ini disebut pan-islamisme, di mana pan-islamisme memberi inspirasi bagi negara-negara Islam untuk mengadakan gerakan nasional dalam melawan penjajahan. Yang terakhir ada perkembangan pan-islamisme. Pan-islamisme yang dikembangkan oleh Jamaluddin sangat berpengaruh bagi tokoh-tokoh besar negara Islam. Paham pan-islamisme merupakan sebuah cita-cita dari prinsip Islam mengenai pentingnya persatuan Islam. Perkembangan pan-islamisme cepat meluas ke berbagai negara, khususnya negara-negara Islam. Bukti perkembangan paham ini adalah terbentuknya Liga Dunia Islam pada tahun 1962. Yang pada akhirnya dibentuk organisasi konferensi Islam yang berkedudukan di Jeddah atas saran Raja Faisal dan Shah Iran. Paham pan-islamisme mendorong berkembangnya organisasi Islam di Indonesia, di antaranya organisasi Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain. Organisasi semacam ini menyebarkan ajaran pan-islamisme melalui cara yang berbeda, tergantung kepentingan dan tujuan masing-masing organisasinya. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.